3 hari kemudian, bagaimana keadaan istrimu? Tanya dia ketika mengajak Zain untuk bertemu di jam makan siang. Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Syukurlah. Aku sangat senang mendengarnya. Siapa sangka jika istrimu akan kembali pulih dengan cepat. Padahal menurut penalaran kami secara medis, setelah kejadian tempo hari, istrimu paling tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kembali pulih. Semuanya karena kuasa dari Allah. Istriku meminta kesembuhan langsung kepadanya. Iya, saya juga berpikir demikian. Istrimu wanita yang taat. Saya sendiri sangat salut akan kepribadiannya yang solihah. Zain tersenyum. Oh iya, saya mengajakmu bertemu karena ingin menyampaikan pesan dari Meisha. Zain kaget. Raut wajahnya berubah seketika. Dia sudah menyadari kesalahannya. Dia ingin aku menyampaikan permintaan maafnya padamu dan istrimu. Dia lalu menceritakan apa yang terjadi pada keponakannya. Selain mengalami luka fisik yang lumayan parah, Zain kaget mengetahui jika Meisha juga mengalami trauma akibat dari pengeroyokan itu. Keadaannya persis seperti istrimu. Kekerasan itu meninggalkan luka di jiwanya. Zain tertegun. Oh iya, dia juga ingin aku menyampaikan pesan ini padamu. Zain mendengarkan. Meisha ingin agar kamu berhati-hati. Amar tak akan berhenti mengganggu Lela. Iya, aku sudah tahu. Zain lalu menceritakan peristiwa di rumah sakit. Tempo hari. Tentu saja dia kaget. Aku rasa laki-laki itu sudah terobsesi untuk terus menyakiti dan mengganggu istrimu. Aku yakin jika dia mengalami semacam gangguan jiwa. Aku tak menyebutnya gila tapi pikirannya memang sudah terganggu. Aku juga berpikiran seperti itu. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati dalam kondisi kejiwaannya seperti itu. Dia bisa nekat melakukan apapun. Zain mengangguk. Dia lalu berpamitan untuk pergi karena sudah menyampaikan pesan Meisha pada Zain. Sampaikan salamku pada istrimu. Insya Allah. Oh iya, mungkin kami akan mulai terapi lagi hari Senin nanti. Baiklah, aku tunggu. Di akhir pekan Siti dan Andre datang mengunjungi Aisyah dan Lela. Selain untuk melihat keadaan kedua adiknya, Siti juga menemani suaminya yang akan bertemu dengan partner kerjanya dulu. Rupanya mantan rekan kerja suaminya tertarik untuk berinvestasi di bisnis yang Andre kembangkan di pesantren. Tentu saja hal itu disambut dengan hangat oleh Andre yang memang membutuhkan investor untuk mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi. Selain berinvestasi, dia juga ingin menjadi donatur tetap pondok pesantren. Andre melihat semua orang. Tiap bulannya dia akan menyumbangkan sebagian keuntungan perusahaannya untuk kemajuan Ponpes. Alhamdulillah, tentu saja semua orang merasa bersyukur. Kita bisa gunakan dana itu untuk meningkatkan fasilitas Ponpes karena akhir-akhir ini animo masyarakat menjadi lebih tinggi untuk memasukkan anaknya ke pesantren kita. Sekarang bahkan kita sudah tidak menerima murid baru lagi karena keterbatasan tempat tinggal untuk para santri. Siti melihat kedua adiknya. Alhamdulillah, jika almarhum Abah masih ada, beliau pasti akan sangat senang melihat pondok pesantren yang didirikannya berkembang dengan pesat. Aisyah terlihat bahagia. Iya, ini semua berkat Kak Andre. Lewat tangannya Allah membuka jalan agar Ponpes menjadi lebih maju dan terkenal. Tambah Lela. Semua orang mengiyakan. Alfian melihat saudaranya. Kapan kamu akan bertemu dengan calon investor itu? Kalau tidak halangan, hari Senin nanti dia mengajakku untuk bertemu. Semoga semuanya lancar. Semoga Allah mempermudah segalanya. Zain melihat kakak iparnya. Amin. Semua orang mengaminkan. Ketiga pasangan suami istri itu lalu bersepakat menghabiskan malam minggu mereka untuk jalan-jalan keluar. Sebenarnya mereka hanya menuruti kehendak ibu hamil yang entah mengapa tiba-tiba ingin berjalan-jalan dengan kedua saudarinya ke mall sekalian berbelanja sisa perlengkapan bayi. Selain itu seharian ini dia melihat kakaknya Lela sedikit murung karena suaminya yang tetap harus bekerja di hari Sabtu. Karena itu dia ingin menghibur sang kakak.
mengajaknya jalan-jalan agar kakaknya senang dan terhibur, dan yang paling utama adalah semoga hal itu bisa merekatkan hubungan kakaknya dan sang suami. Di perjalanan, Lela terlihat sumringah. Dia terus menebar senyumannya. Walaupun terhalangi oleh cadar, namun Zain tetap bisa melihat kebahagiaan istrinya. Zain tersenyum. Dia tak tahu jika hanya mengajak istrinya jalan-jalan saja sudah membuatnya sebahagia itu. Dia pun lantas berjanji pada dirinya sendiri setelah ini dia akan lebih sering mengajak istrinya pergi keluar. Dia juga yakin jika sering pergi bersama akan berdampak bagus pada hubungan mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di mall. Setelah memarkirkan kendaraannya di basement mall, mereka lalu menuju ke lantai atas untuk menemani Aisyah berbelanja kebutuhan bayi. Para wanita tampak bersemangat memilah barang-barang yang sekiranya dibutuhkan untuk calon bayi Aisyah. Ketiganya bahkan tak terlihat lelah untuk terus berpindah dari satu toko ke toko yang lain. Para lelaki hanya mengikuti mereka dengan pasrah, sesekali menjawab ketika ditanya pendapatnya tentang barang yang akan mereka beli. Sementara yang lainnya sibuk memilih. Lela rupanya tertarik pada sepasang sepatu bayi yang lucu. Dia terus melihat-lihat sepatu kecil dan imut itu sambil tersenyum-senyum sendiri. Karena menurutnya sepatu itu sangat menggemaskan. Kakak, lihat ini lucu sekali kan? Tanya Lela sambil membalikkan badannya dan mengangkat sepatu itu. Dia kaget karena di depannya kini bukan Siti melainkan Zain suaminya. Iya, lucu sekali, jawab Zain sambil melihat sepatu di tangan istrinya. Maaf, aku pikir kakakku. Lela tersenyum malu. Namun Zain tiba-tiba mengambil sepatu itu. Tapi kalau tidak salah calon bayinya Aisyah itu perempuan kan? Tanyanya sambil memandangi sepatu kecil berwarna biru itu. Oh iya, jawab Lela yang baru ingat. Dia akan mengambil sepatu itu kembali untuk disimpannya. Namun Zain tak memberikannya. Kalau kamu suka beli saja. Lela kaget. Untuk siapa? Untuk anak kita nanti. Jawab Zain cepat sambil tersenyum. Lela langsung menunduk malu. Beberapa saat kemudian, aku harus pulang dulu ke apartemen. Ada berkas yang harus aku pelajari besok untuk rapat penting hari Senin nanti. Zain melihat istrinya ketika mereka berjalan menuju parkiran mobil. Kamu bisa ikut pulang dengan kakakmu atau adikmu. Ucap Zain lagi ketika mereka berhenti di depan mobil. Tidak, aku mau ikut ke apartemen. Kebetulan ada sesuatu juga yang mau aku ambil. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Lela lalu menghampiri Aisyah dan Siti mengatakan jika dia akan pulang terlebih dahulu ke apartemennya untuk mengambil sesuatu. Iya, hati-hati ya Kak. Jangan lama-lama. Cepat pulang. Sesampainya di apartemen, Zain segera mengambil berkas yang dia butuhkan. Begitu juga dengan Lela yang langsung mengambil barang yang juga ia perlukan. Tiba-tiba Zain menghampiri istrinya dengan wajah yang serius setelah membaca sebuah pesan. Zain mengatakan jika dia akan turun dulu ke bawah karena ada sesuatu. Ada apa? Tanya Lela heran. Pokoknya dengarkan aku. Jangan buka pintu jika ada yang mengetuk. Jangan kemana-mana. Tunggu aku di sini. Jika aku belum datang jangan meninggalkan apartemen ini. Lela mengangguk dengan heran sambil melihat suaminya pergi dengan terburu-buru. Sesampainya di basemen, Zain tersenyum melihat Amar yang sedang berdiri menunggunya. Ada apa? Tanyanya melihat Amar tajam. Amar tertawa. Di mana kamu sembunyikan istrimu? Sudah beberapa hari ini aku mencarinya. Untung saja tadi seseorang memberitahuku jika istrimu sudah ada dan aku langsung bergegas ke sini. Zain langsung tersenyum sinis. Apa mata-matamu juga memberitahumu jika aku juga ada? Amar tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, karena sebenarnya aku juga membutuhkanmu untuk memancing istrimu keluar. Oh ya, apa yang akan kamu lakukan? Amar tersenyum. Zain lalu melihat beberapa orang keluar dari sebuah mobil hitam. 6 orang bertubuh besar dengan pakaian ala preman berjalan menghampiri Zain dengan sorot mata mereka yang tajam. Zain tersenyum santai.
Dia tetap tenang walaupun dia tahu jika orang-orang di depannya pastilah preman suruhan Amar yang diperintahkan untuk mengeroyoknya. Zain menahan tawanya ketika melihat seorang preman bahkan membawa balok kayu yang panjang. Apa kamu takut menghadapiku seorang diri sampai menyewa preman seperti mereka? Tanya Zain sambil menyingsingkan lengan bajunya bersiap untuk berkelahi. Amar tak menjawab, dia hanya langsung memberikan perintah pada para preman untuk menyerang Zain. Perkelahian tak seimbang pun terjadi. Zain seorang diri harus menghadapi preman yang berjumlah 6 orang. Namun dia terlihat tak kesulitan. Zain sepertinya dengan mudah menghadapi mereka dengan ilmu bela diri yang dikuasainya. Amar yang melihat mulai kesal. Namun kemudian dia tersenyum licik ketika melihat ponsel Zain terjatuh dari dalam sakunya. Sesuai harapannya, kini dia akan melanjutkan rencananya. Amar segera mengambilnya. Lagi-lagi dia merasa beruntung karena ponsel itu ternyata tidak terkunci. Dia lalu mencari nomor Lela dan segera menghubunginya. Lela yang panik sedang menunggu kedatangan suaminya di depan pintu. Tiba-tiba ponselnya berdering, ada panggilan video call dari suaminya. Dia segera mengangkatnya. Kaget bukan kepalang melihat Zain yang sedang berkelahi di basemen. Zain sedikit terkecoh ketika melihat Amar memegang ponselnya. Kini dia mengerti dengan maksud Amar yang menggunakannya untuk memancing istrinya. Tak berapa lama, Zain kaget mendengar suara lift terbuka. Dia yakin jika itu adalah istrinya. Di tengah perkelahiannya dengan cepat dia langsung berlari menuju pintu lift ketika dia melihat jika memang Lela lah yang keluar. Zain menarik istrinya ke dinding. Melindunginya dengan merentangkan kedua tangannya ke dinding. Sementara para preman yang sudah mulai kewalahan di belakangnya sedang berjalan menghampirinya lebih dekat. "Kenapa turun?" tanya Zain dengan wajah cemas. Tak menjawab. Lela hanya melihat suaminya dengan khawatir. "Siapa mereka?" tanyanya sambil menahan tangis. Zain terlihat bingung untuk menjawabnya. "Ini aku." Suara Amar terdengar menggelegar bagi Lela. "Buk." Lela kaget suaminya dipukul oleh salah seorang preman. Zain tak bergeming. Dia tetap berdiri melindungi Lela dari Amar yang berdiri di belakangnya. Dia akan terus berusaha melindungi istrinya untuk tak melihat Amar. "Buk." Zain dipukul lagi dari belakang. Namun dia tetap tak bergerak dari tempatnya. Lela yang kini sudah menangis menatap wajah suaminya yang menahan sakit. "Minggirlah. Aku tidak apa-apa." Zain menggelengkan kepalanya. "Minggirlah." Lela memohon. Zain lagi-lagi menggelengkan kepalanya. "Buk." Pukulan ketiga. Lela langsung memeluk suaminya. Dia memeluk Zain dengan erat sambil menangis. "Minggirlah. Aku tidak takut melihatnya. Aku lebih takut lagi jika kamu terluka."